Bab 4 Pulau Liar. Xiao Chen berjalan keluar dari kedalaman hutan kelapa, menatap lautan yang tak berujung, membayangkan pemandangan mengerikan dari binatang besar yang memamerkan kejahatannya di laut. Ini memang binatang yang tiada taranya. Setelah latihan semalaman, Xiao Chen merasa jauh lebih baik. Jika dia tidak melakukan olahraga berat, gerakannya akan baik-baik saja. Berdiri di pantai, menghadap matahari terbit, dia mulai mengumpulkan esensi langit dan bumi, mempraktikkan diagram misterius pada loh batu kuno, dan seluruh tubuhnya tidak bergerak seperti pohon pinus. Cahaya pagi yang lembut menyinari tubuh Xiao Chen, napasnya panjang dan stabil, sinar cahaya kecil yang tak terlihat mengalir ke tubuhnya dari kulitnya, dan berenang dengan gembira di dalam tubuhnya. Xiao Chen sangat berbakat dalam kultivasinya. Dia telah berlatih diagram pemurnian Qi yang misterius sejak dia masih kecil. Sebuah istana yang megah dan suci perlahan membuka pintunya untuknya. Matahari terbit dihiasi dengan sinar cahaya. Xiao Chen menggunakan interval pernapasan sebagai ritme, membimbing sinar matahari keemasan ke dalam tubuh setiap kali dia menghirup, membiarkannya melewati daging dan darah, memasuki organ dan tulang, dan membiarkan cahaya keemasan melonjak di setiap inci tubuh. Kemudian saat Anda menghembuskan napas, vitalitas kotor pada organ, tulang, daging, dan darah dikeluarkan dari tubuh melalui kulit. Daging dan darah terus-menerus dimurnikan dan ditingkatkan dengan energi yang paling murni, dan fisik berubah hari demi hari dan tahun demi tahun. Inti dari kultivasi adalah terus-menerus mematahkan belenggu tubuh manusia dan mencapai transformasi dan sublimasi diri secara terus-menerus. Xiao Chen sangat yakin bahwa cepat atau lambat, dia akan mampu mendobrak penghalang antara hidup dan mati dan memasuki alam keabadian legendaris seperti tokoh-tokoh terkenal sepanjang zaman. Setelah air pasang pagi surut, masih ada cangkang, udang, kepiting, bulu babi, dan beberapa ikan laut lompat yang tertinggal di pantai, yang membuat sarapan Xiao Chen sangat kaya. Nyala api menari-nari di samping rumpun kelapa, di atasnya ditaruh cangkang seukuran baskom, santan di dalamnya sudah mendidih, dan aroma seafood yang menggoda sudah tercium. Setelah menikmati sarapan mewah, Xiao Chen memutuskan untuk menjelajahi daerah terdekat dan mencari tempat berlindung sementara. Melewati kebun kelapa terdapat hutan yang lebih lebat lagi, rimbun, semarak, dan sangat kaya akan vegetasi. Terdapat pohon harapan, pohon kayu putih, pohon tung kuning, zaitun, palem, karet, del, pohon-pohon purba yang menjulang tinggi, menghalangi langit dan matahari. Ini adalah habitat burung laut. Ketika Xiao Chen memasuki area ini, banyak burung terbang di hutan lebat. Ribuan burung laut berputar-putar dan bernyanyi di hutan dan di langit. Bulu burung beterbangan dan berjatuhan di langit. Dan turun. Ada lapisan tebal kotoran burung di tanah, dan sarang burung di mana-mana di dahan dan di tanah. Telur burung terlihat di mana-mana. Banyak burung muda menunggu untuk diberi makan, dan tak terhitung banyaknya burung laut dewasa yang terus-menerus berputar-putar, dan berteriak. Baru setelah dia berjalan melewati hutan lebat dalam waktu yang lama, tempat itu perlahan kembali tenang. Setelah berjalan sekitar 3 atau 4 mil lebih jauh, Xiao Chen memasuki kawasan hutan tua yang asli. Pepohonan berusia ribuan tahun terjalin dengan akar, dan tanaman merambat berusia seabad terjerat. Di sini, ada pepohonan, serigala, dan binatang buas berkeliaran dengan bebas. Aduh! Seekor harimau bertaring tajam yang ganas meraung, memamerkan taringnya dan bergegas menuju Xiao Chen,
dia berbalik, mengayunkan kakinya, dan menyapu dengan kaki kanannya, menyapu harimau ganas itu ke tanah. Pada saat ini, raungan binatang lain datang dari jauh, dan seekor kera berke. Pala dua yang ganas setinggi lebih dari 5 meter bergegas mendekat, tubuh iblisnya yang tinggi, rambut hitam, dan dua kepala yang ganas membuatnya sangat menakutkan. Xiao Chen tidak ingin menyinggung beberapa binatang aneh, jadi dia buru-buru berbalik dan bergegas ke hutan, di mana harimau bertaring tajam menghadapi kera berkepala dua yang kejam. Aduh! Raungan harimau berhenti tiba-tiba. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat pemandangan berdarah. Kera berkepala dua itu benar-benar mencabik-cabik harimau bertaring tajam itu hidup-hidup. Tubuh tinggi yang ditutupi rambut hitam disemprotkan ke seluruh penjuru. Noda darah. Xiao Chen terbang secepat kilat, dia jauh lebih berhati-hati, menghindari semua jenis binatang aneh dan tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Sebelum melangkah lebih jauh, Xiao Chen melihat banyak binatang misterius dan ganas yang hanya muncul di legenda, dan bahkan melihat banyak adegan berdarah. Dia pernah melihat macan tutul bersayap mencabik-cabik dua gajah raksasa, seekor ular piton bertanduk satu besar melahap 3 harimau. Berjalan di hutan purba yang tak berujung, Xiao Chen sering melihat beberapa kerangka, termasuk kerangka harimau, singa dan gajah, serta banyak kerangka besar yang tidak diketahui, kerangka patah sepanjang 7 hingga 8 meter atau lebih dari 10 meter tersembunyi di antara pepohonan dan rerumputan. Tampaknya sangat menakutkan. Mengaum. Raungan besar tiba-tiba datang dari dalam gunung, suaranya memekakkan telinga, menembus retakan emas dan batu, dan langsung menuju ke langit. Semua binatang berteriak kaget, dan terjadi kekacauan jauh di dalam pegunungan. Xiao Chen juga kaget, energi dan darahnya melonjak, tubuhnya bergetar, dan gendang telinganya hampir pecah. Raungan naga legendaris tidak lebih dari itu, bukan? Raungan ini tidak lain adalah auman binatang buas purba, naga berlengan 8. Sulit membayangkan binatang buas macam apa itu. Xiao Chen diam-diam ketakutan. 2 binatang buas telah ditemukan di pinggiran pulau. Pulau di laut ini sungguh misterius. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia tidak berani mengambil risiko lebih jauh dan mulai kembali ke jalan semula. Pada akhirnya, Xiao Chen menemukan tempat yang cocok untuk memulihkan diri di pinggiran pulau. Tempat ini hanya berjarak 2 atau 3 mil dari bibir pantai, dan dekat dengan habitat naga jahat berlengan 8, sehingga binatang buas biasa tidak berani mendekat dengan mudah. Mata air yang jernih seperti sabuk jasper berdegup dan terkumpul di dalam hutan membentuk sebuah danau kecil yang jernih dan transparan seperti safir. Pepohonan yang tinggi dan lebat mengelilingi danau kecil, menghalangi terik matahari dan memberikan banyak keteduhan. Danau kecil ini dikelilingi oleh bunga wisteria, dan bunga-bunga tak dikenal dengan berbagai warna bermekaran di hamparan luas, berwarna-warni, harum, dan diiringi kicauan burung yang merdu, sungguh tempat yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, di sekitarnya banyak terdapat pohon buah-buahan. Membaca www.ukansu.com. Tidak hanya pohon kelapa yang tinggi, tetapi juga nanas yang pendek, lemon, leci, del. Cabang-cabangnya penuh dengan buah-buahan dan mengeluarkan aroma buah yang manis. Di hutan, ini sangat menarik. Xiao Chen menemukan hutan bambu tidak jauh dari sana. Tanpa mempengaruhi lukanya, dia dengan hati-hati menyalurkan energinya dan menggunakan kapak batu untuk menebang barisan bambu hijau dan membawanya kembali.
Kemudian dia menemukan tanaman merambat yang fleksibel. Di tepi danau safir kecil, Xiao Chen membangun rumah bambu hijau dan memasang tempat tidur bambu di dalamnya. Tempat tinggal hijau itu dipenuhi dengan keharuman tumbuh-tumbuhan, membuatnya terasa sangat elegan dan nyaman. Harus dikatakan bahwa cuaca di laut tidak dapat diprediksi. Di sore hari, langit yang semula tak berawan berubah menjadi abu-abu dan suram dalam sekejap mata, dan awan gelap besar dengan cepat. Muncul gemuruh, awan hitam bergulung, kilat menyambar pulau, dan hujan lebat. Xiao Chen beruntung bisa membangun rumah bambu tepat waktu. Melihat hujan di luar jendela, pikirannya melayang. Setelah memasuki alam abadi, dia memikirkan tentang orang-orang yang menghancurkan kehampaan dan meninggalkan reputasi abadi di dunia manusia. Bisakah dia bertemu mereka suatu hari nanti? Dugu mencari kekalahan, dengan pedang di tangannya, memandang dunia, menyapu dunia, dan jarang bisa melawannya. Li Sun Huan, pisau terbang Xiao Li, Li Wuk Sufa, pisaunya menghancurkan kehampaan. Selir majikan sedang jatuh cinta, air musim gugur adalah batu giok suci dan tulang-tulangnya adalah jenius dari satu generasi. Huan Hua, kebijaksanaan langit dan bumi, sama gesitnya dengan peri. Pang Ban, raja iblis yang tak tertandingi, iblis yang lahir di jantung Tao, telah meneror selama berabad-abad. Ombak membalikkan awan, saya sangat mengabdi pada cinta dan sangat kuat pada pedang. Saya menggunakan pedang karena cinta saya menggunakan pedang untuk memasuki Tao. Nama-nama yang mengejutkan zaman itu muncul satu persatu di benak Xiao Chen. Karena orang-orang itu telah diabadikan di langit dan bumi, dia percaya bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia mungkin benar-benar bertemu dengan mereka. Ini sama sekali tidak berarti mimpi. Bab 5 Telur Naga Cangkang Giok. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan luka-luka Xiao Chen pulih dengan cepat, dan ia akan pulih sepenuhnya dalam 6 atau 7 hari lagi. Di malam hari, api unggun menari-nari di hutan. Kelinci yang tertancap di pedang bambu telah dipanggang dengan mentega emas. Minyak yang menetes di atas api mengeluarkan bunyi, cih. Garam laut sudah dibasahi secara merata, dan aromanya memikat. Berkeliaran di hutan. Gunakan pisau bambu untuk memotong kelinci emas dan berkilau di piring cangkang. Cuci dan potong berbagai buah-buahan liar yang dipetik. Kumpulkan beberapa piring buah. Tuangkan jus kelapa ke dalam secangkir bambu, dan Xiao Chen mulai menikmati makan malamnya. Daging kelinci yang lembut dan empuk memenuhi mulutnya dengan aroma setelah digigit, dan berbagai buah-buahan liar yang manis sangat meningkatkan nafsu makannya. Matahari terbenam menghilang dan malam tiba, namun pantai tidak menjadi sunyi, dan kebisingan menjadi semakin keras. Sejak senja hari ini, naga jahat berlengan 8 telah mengaum di pantai tanpa alasan yang jelas. Sekarang ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mengguncang laut biru dan mengguncang pegunungan dan hutan. Suaranya sangat menakutkan. Bahkan ketika bintang-bintang di langit bersinar terang, binatang buas purba itu masih mengaum di tepi laut, yang sangat berbeda dari biasanya. Xiao Chen terkejut dan tertarik dengan auman naga di pantai. Dia datang ke kebun kelapa di pantai di bawah sinar bulan. Naga jahat berlengan 8 sepanjang 50 meter itu diselimuti cahaya perak, seperti gunung perak. Ditambah dengan tanduknya yang tajam, tulang taji di punggungnya yang terbalik, dan 8 cakar raksasa yang berkilauan, terlihat begitu ganas dan ganas. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga berangsur-angsur mereda,
dan binatang buas purba itu tampaknya sedang berjuang keras di pantai, membuat pantai itu penuh dengan lubang dan alur dalam yang besar dan menakutkan. Mata Xiao Chen sangat tertarik. Di pantai sebelah naga jahat, cahaya suci bersinar. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dua telur naga. Sebesar batu giling, cangkang telurnya sebening batu giok, dengan pancaran cahaya cemerlang. Naga jahat kuno benar-benar bertelur. Xiao Chen sangat terkejut dan akhirnya tahu mengapa naga jahat itu begitu tidak normal. Naga jahat berlengan 8 menggali lubang besar di pantai dan dengan hati-hati mengubur dua telur naga di dalamnya. Setelah tengah malam, pantai akhirnya tenang. Langit dipenuhi bintang-bintang, indah dan megah. Kembali ke kediamannya di tepi danau kecil, Xiao Chen berlatih selama 2 jam, lalu memasuki rumah bambu yang memancarkan wangi tumbuh-tumbuhan, dan perlahan tertidur di atas ranjang bambu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, karena dia tahu bahwa baik di dunia manusia atau di dunia keabadian yang tidak diketahui ini, hanya jika dia cukup kuat dia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Di pagi hari, air pasang surut dan ombak pecah. Naga jahat kuno berlengan 8 yang ganas telah pergi sejak lama. Xiao Chen menggali lubang besar di pantai, dan cahaya terang tiba-tiba muncul. Dua telur naga sebesar batu giling muncul. Cangkang telurnya sangat jernih, seolah diukir dari batu giok lemak kambing terbaik, bersinar dengan cahaya perak ajaib. Telur naga selalu muncul di legenda. Tapi sekarang, itu benar-benar muncul di depan mata Xiao Chen. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul telur naga, cahaya peraknya bersinar, tapi telurnya tidak rusak sama sekali. Xiao Chen sangat terkejut. Dia menekan telapak tangannya lebih keras dan mengambil foto itu lagi. Terdengar bunyi, klik yang tajam, dan retakan besar muncul di kulit telur seperti batu giok lemak kambing. Xiao Chen tidak memiliki ras. Bersalah, naga jahat legendaris yang mampu melawan dewa laut adalah penguasa paling ganas di laut, mencabik-cabik makhluk yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Telur naga yang jernih akhirnya pecah, dan cahaya perak di dalamnya sangat menyilaukan. Putih telur mengalir ke seluruh tanah, dan segera meresap ke dalam pasir, memperlihatkan inti, kuning telur, perak, dengan kecemerlangan mengalir di atasnya, dan kecemerlangan cemerlang datang darinya. Raungan samar naga mencapai telinga Xiao Chen. Dia terkejut menemukan seberkas cahaya perak melayang dari telur naga. Itu adalah miniatur naga jahat dengan gigi dan cakar, memancarkan gelombang kehidupan yang sangat kuat. Inilah inti dari Long Yuan. Tanpa ragu-ragu, dia menelan sinar perak itu ke dalam perutnya. Dalam sekejap, Xiao Chen merasa seolah-olah jiwanya terbakar, dan kekuatan hidup yang melonjak berdampak keras di dalam tubuhnya. Telur naga yang dikeluarkan oleh binatang buas purba mengandung energi kehidupan yang sangat kuat, lagi pula www.uukansu.com akan menetaskan naga ganas di masa depan. Energi kehidupan bawaan sangat melimpah. Tubuh Xiao Chen dikelilingi oleh cahaya keperakan, seperti nyala api yang berkobar. Itu adalah intisari yang terkandung dalam telur naga, sari kehidupan yang tiada akhir. Tubuhnya menjadi hampir transparan, dan samar-samar Anda bisa melihat naga jahat berwarna perak tenggelam ke dalam lautan energinya. Seolah tertarik, sisa esensi naga di telur naga yang pecah berkumpul menuju tubuh Xiao Chen, ingin menyatu dengan bayangan naga di tubuhnya. Xiao Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur,
jiwa dan tubuhnya sepertinya akan runtuh. Pada saat ini, monumen kuno Sungai Kuning Yongzheng muncul di dalam hatinya, dan diagram dan teknik pemurnian Ki pemberian Tuhan mulai beroperasi secara mandiri. Xiao Chen menahan rasa sakit yang luar biasa dan menyaksikan hal-hal aneh terjadi di tubuhnya. Bayangan naga di tubuhnya perlahan-lahan disempurnakan. Setelah sebagian besar hari berlalu, kobaran api di luar tubuhnya akhirnya berangsur-angsur mereda. Naga jahat perak di tubuhnya menghilang dan berubah menjadi titik cahaya perak sebesar sebutir beras, terbenam di titik Sangqiu di kaki kiri. Titik Sangqiu terletak pada cekungan di bagian depan dan bawah pergelangan kaki. Titik cahaya perak berhenti di dalam, membuat titik akupuntur ini seolah-olah didewakan, dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, seperti cahaya terang di malam yang gelap. 2 jam kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Meskipun ia telah mengambil telur naga legendaris, budidayanya tidak meningkat sama sekali. Xiao Chen bijaksana, dan esensi naga besar berubah menjadi titik cahaya perak dan menetap di titik Sangqiu di kaki kirinya. Titik akupuntur ini merupakan salah satu dari 365 titik akupuntur utama tubuh manusia. Jika setiap titik akupuntur utama terdapat butiran yang begitu ringan, perubahan apa yang akan terjadi? Matahari merah telah terbenam di barat, dan auman naga terdengar dari kedalaman laut. Laut yang tenang terbagi menjadi jalur air, dan ombak putih bergulung ke kedua sisi. Terlihat jelas bahwa binatang buas purba sedang menerobos ombak. Bab 6 Binatang buas menjadi gila. Xiao Chen meneriakkan sesuatu yang buruk dan dengan cepat bergegas menuju hutan lebat di pantai. Naga jahat berlengan 8 telah kembali, dan dia harus menyembunyikan sosoknya sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Untungnya, Xiao Chen telah bergegas ke kawasan hutan primitif ketika bayangan naga jahat yang besar dan ganas muncul di laut. Tak lama kemudian, auman naga mengguncang langit di tepi laut. Meski jaraknya beberapa mil, auman besar itu masih menembus retakan emas dan batu, dan darah melonjak seperti guntur. Naga jahat berlengan 8 menjadi gila dan menemukan bahwa salah satu telur naga telah hancur. Ia mengaum terus-menerus di tepi laut. Raungan besar menyebabkan laut yang semula tenang tiba-tiba melonjak menjadi gelombang besar. Kemudian naga jahat itu meraung tidak jauh. Kebun kelapa yang luas hancur total. Binatang buas purba sebesar gunung, dengan api perak menari-nari di sekujur tubuhnya, akhirnya bergegas menuju kawasan hutan lebat di pulau itu. Tubuh naganya yang panjangnya 50 meter meledak ke langit dengan energi jahat, dan tidak ada apa-apa di jalurnya yang bisa menghentikannya. Deretan pohon tumbang, tanah berguncang hebat, hutan terguncang dan daun-daun berguguran beterbangan. Burung-burung hutan menjerit dan terbang menjauh, binatang buas melarikan diri dengan panik. Xiao Chen juga harus melarikan diri, terus berpindah lokasi di tengah keramaian, kawasan hutan. Naga jahat berlengan 8 itu begitu menakutkan dan tidak bisa dihancurkan sehingga tidak ada rintangan yang bisa menghentikannya. Saya tidak tahu apakah itu suatu kebetulan, atau apakah binatang buas purba itu benar-benar dapat menggerakkan awan dan menyebabkan hujan. Langit dengan cepat berubah menjadi gelap. Awan gelap tak berujung menyelimuti pulau itu, dan kemudian guntur dan kilat turun. Petir besar menari-nari dengan liar, dan angin topan menerjang dari laut, segera mematahkan banyak pohon yang menjulang tinggi, dan banyak lagi pohon yang tumbang, bergegas ke langit yang redup dengan hujan lebat, dan kemudian diledakkan oleh guntur dan kilat besar di langit penumpasan.
Itu adalah pemandangan seperti akhir dunia, kegelapan menyelimuti bumi, gelombang terus berlanjut, pohon-pohon tumbang dan hancur, dan binatang buas kuno terus mengaum, sebanding dengan guntur di langit. Di malam yang kejam ini, tubuh naga besar dari naga jahat berlengan 8 menari dengan nyala api perak, mengamuk melalui hutan lebat, menghancurkan semua rintangan. Terjadi kekacauan di hutan purba, dengan binatang buas yang tak ada habisnya berlarian liar, selain liger, harimau, dan gajah pada umumnya, banyak juga spesies asing yang ganas, seperti singa jantan bersayap dewa, ular raksasa bertanduk satu, dan ular raksasa mirip gajah, serigala tinggi bermata 3, kelabang emas panjang 2 hingga 3 meter. Ada juga banyak binatang buas dari alam liar, yang tampaknya merupakan binatang buas yang menakutkan yang tercatat di beberapa buku kuno. Mereka berlari seperti angin dan mengaum seperti guntur. Bahkan harimau, singa, dan binatang buas lainnya begitu ketakutan sehingga mereka harus membuat jalan bagi mereka. Xiao Chen sangat terkejut, pulau macam apa ini? Ada begitu banyak binatang buas. Tempat ini seperti dunia liar kuno. Petir menyambar dan bergemuruh tinggi di langit, hujan lebat tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan angin kencang masih berkecamuk, banyak binatang berlari tersapu tinggi ke langit oleh angin kencang dan benar-benar kehilangan jejaknya. Xiao Chen mengalami beberapa kali pertemuan jarak dekat. Dia tidak hanya harus menghindari naga ganas kuno, tetapi dia juga harus menghindari dampak dari berbagai binatang buas. Suatu kali dia melarikan diri ke kawasan hutan yang jarang dan hampir tersapu ke langit oleh badai. Dia hanya satu langkah lagi dari kehancuran berkeping-keping. Naga jahat berlengan 8 mengamuk hampir sepanjang malam, dan kemudian bergegas menuju kedalaman pulau. Terjadi kekacauan di daerah jauh di pegunungan. Selain auman marah dari naga jahat berlengan 8, auman binatang lain yang menembus emas dan batu pecah terdengar, yang tidak kalah dengan auman naga jahat berlengan 8. Kedua suara itu datang dan pergi, dan sepertinya untuk mendekat dengan cepat. Tidak lama kemudian, auman mengerikan dari pertarungan binatang buas terdengar jauh di dalam pegunungan. Dua auman besar yang berbeda memekakkan telinga, dan mereka benar-benar meredam suara guntur di langit. Xiao Chen sangat terkejut. Sebenarnya ada binatang buas yang bisa mengalahkan binatang buas kuno, naga jahat berlengan 8. Pulau ini sungguh misterius. Mengaum. Aduh. Kedua binatang buas itu, yang tampaknya memiliki kekuatan yang sama, terus mengaum jauh di dalam pegunungan. Pertempuran tampak sangat sengit, dan pegunungan tampak bergetar, menyebabkan semua binatang ketakutan dan mengaum secara serempak. Itu adalah malam hujan yang gila, dengan guntur dan kilat menderu, angin menderu, dan dua binatang buas purba bertarung dengan sengit. Semua binatang itu meraung dan berlarian dalam kekacauan. Baru subuh, hujan lebat berhenti di UU membaca www.uukansu.com, bahwa pertarungan antara dua binatang itu telah berakhir. Naga jahat berlengan 8 kembali dengan luka serius, hutan pegunungan terguncang dan daun-daun berguguran beterbangan dengan liar. Api perak menari-nari di sekujur tubuhnya, dan terdapat banyak luka mengerikan di tubuhnya, sebagian besar sisiknya terlepas, dan banyak tempat berlumuran darah dan daging. 3 dari 8 cakar raksasa terluka parah hingga tidak berani menyentuh tanah, tanduk perak tajam sepanjang 7 hingga 8 meter di kepala, meski berlumuran darah binatang musuh, juga retak. Bisa dibayangkan betapa brutalnya pertarungan tersebut, dan entah dari mana asal-muasal monster musuh itu,
yang justru membuat naga jahat berlengan 8 itu harus membayar mahal, apalagi siapa pemenang antara kedua monster buas tersebut. Dengan kembalinya naga jahat berlengan 8, kawasan hutan tiba-tiba menjadi kacau lagi, dan semua binatang melarikan diri. Xiao Chen menyaksikan semua ini dan merasakan secara mendalam bahwa kekuatan ganas dari binatang purba itu benar-benar menakutkan. Naga jahat itu menyeret tubuh yang terluka itu perlahan-lahan. Saat ini, awan gelap yang menutupi pulau akhirnya menghilang, matahari berhenti, langit cerah, dan hari sudah pagi. Malam kekerasan menghancurkan sebagian besar hutan, dan banyak binatang buas mati dalam kekacauan tadi malam, meninggalkan hutan purba dalam kekacauan. Cahaya pagi yang bersinar terang di dalam hutan membuat hujan dan embun di dedaunan dan bunga menjadi jernih seperti mutiara yang bergulung-gulung, dan udara segar menyegarkan ditiup angin. Pagi yang cerah, setelah badai dahsyat tadi malam, akhirnya mengantarkan pagi yang tenang dan damai. Xiao Chen sedang berjalan di atas dahan dan dedaunan yang patah, merasakan kesegaran setelah hujan, tiba-tiba pupil matanya menyusut, dan dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya. Di samping telaga kecil sebening safir, di atas pohon yang menjulang tinggi, sehelai kain kasa putih bergelantungan di dahan, berkibar lembut tertiup angin, begitu eye-catching di kawasan hutan tak berpenghuni ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.